Oke, jadi kok ini udah saya rekam ya. Oke, it's recording now. Oke, kita akan ngebahas tetap mengenai bisnis model Canvas ya di MC. Dan juga saya berharap sih kalau kita pagi ini kita bisa banyak diskusi ya. Jadi lebih kepada ya apa diskusi dua arah gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan ya mengenai konsep bisnis yang kalian punya, silakan aja sembari saya menerangkan gitu ya. Oke, saya sangat berharap sih kalau hari ini kita bisa full diskusi gitu loh. Gitu. Oke. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan kalau mungkin kalau ada yang sudah sudah punya kelompoknya gitu kan ya silakan aja kalau ada yang mau ditanyakan. Saya berharap kalau teman-teman bisa lebih aktif ya bisa lebih proaktif gitu loh. Oh ya, jangan lupa hari ini terakhir pendaftaran untuk ini ya untuk seminar wajib entrepreneurship ya. Jadi hari ini terakhir. Jadi kalau lewat dari hari ini ya sudah nggak bisa lagi ya. Karena sebenarnya dosen pun juga diwajibkan untuk ikut seminarnya gitu loh. Gitu itu kalau saya sudah daftar, alhamdulillah ya tinggal kalian tinggal kalian aja gitu loh. Saya paling nggak bisa nerima kalau misalkan di saat terakhir misalnya malam-malam tiba-tiba ada yang WhatsApp saya, ada yang hubungi saya, Pak, saya belum daftar, gimana Pak? Waduh, saya udah ngasih tahu dari jauh-jauh hari mengenai apa? Ya mengenai seminarnya, jadi ya please ya ya mohon diperhatikan gitu loh. Gitu. Maaf Pak. Ya. Maaf Pak. Ya. Kalau udah daftar tapi Gmail belum dimasuk ke Gmail gimana Pak? Nggak apa-apa. Kalian simpen dulu aja tanda bukti pembayarannya. Ada kan masih ada kan tanda bukti pembayarannya kan itu kalian simpen dulu aja. Masih ada Pak. Oke. Atau mungkin nanti kalian scan atau kalian foto. Jadi kalian punya lesnya ya mudah-mudahan sih enggak ya. Walaupun salah bukti aslinya itu kalian terselip di mana, kalian masih punya ya masih ada scanannya, hasil scan atau hasil fotonya gitu, masih ada bukti digitalnya gitu loh. Gitu, oke? Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Untuk nanti link untuk seminarnya itu dikirim lewat email atau WhatsApp atau ada aplikasi sendiri? Harusnya sih email ya. Karena itu kan kita kan seminar online ya, webinar, jadi lewat Zoom gitu ya. Gitu. Saya juga belum tahu detailnya sih apakah nanti dikirim lewat email, tapi pasti sih akan diinformasikan lebih lanjut lewat email ya. Jadi kalian akan dikasih tahu linknya, link Zoom-nya namanya apa sama passwordnya juga gitu kan seperti biasa gitu. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya mungkin teman-teman? Oke, kalian itu kelas 19.1A dan 15.1A. Oke. 19.1. Oke. Teman-teman kalau dari kelompoknya yang di kelas 19.1A mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau dari kelompoknya siapa nih? Kelompoknya Ahmad Haitami. Gimana nih? Bisnisnya apa kira-kira yang akan di-present nanti? Ada kira-kira apa bisnisnya? Saya mau bikin jual tes HP Pak. Jual apa, sorry? Tes HP. Custom tes HP. Apa itu? Ini tes HP di custom gitu, pakai desain gitu Pak. Oke. Ya oke. Terus gimana? Berarti itu berupa apa? Berupa perpaduan antara produk dan jasa gitu ya? Atau gimana? Iya Pak. Oke. Terus? Udah coba dibikinin itunya mungkin targetnya ke target konsumennya ke siapa kira-kira? Laki, perempuan, usia berapa? Oh, siapa aja Pak. Itu ya yang minat aja. Ada contohnya nggak? Contoh produknya mungkin dummy-nya juga nggak masalah sih. Kalau nggak salah kan kemarin di kelas kalian atau di kelas lain ya yang ada yang mau bikin kayak lampion gitu ya. Dia nanya, Pak, ini kira-kira kita mesti bikin produknya nggak? Kalau paling nggak, ya kalian punya bentuk dummy-nya lah. Jadi dummy itu dalam artian kalian punya soft copy untuk desain misalnya ya dimensinya misalnya panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kalau dia misalnya bentuknya kubus atau mungkin kalau misalnya lampion itu berbentuk lingkaran seperti bola,
paling nggak ya kalian tahu nih diameternya berapa gitu loh. Kemudian juga ya paling nggak ya desain dalam bentuk apa ya desain dalam bentuk apa aplikasi gitu kan. Kalau aplikasi desain kan menggunakan apa AutoCAD atau apa, atau kalian menggunakan misalnya apa Photoshop, ya paling nggak itu yang ditujukan ke saya gitu loh. Berarti Pak, kalau demi produk itu berarti kayak contoh barangnya yang itu yang akan dipasarkan nanti ya? Iya, betul. Memang nggak harus go live, maksudnya go live tuh nggak harus langsung dijual, tapi syukur-syukur sih kalau kalian coba jual gitu kan ya, kalian paling nggak punya pemikiran, tapi paling tidak gini, kalian coba buatkan konsepnya dulu gitu loh, gitu ya. Jadi misalkan konsepnya tadi apa? Tadi konsepnya kira-kira apa tadi itu konsepnya? Produk apa? Karena tadi apa yang nanya lupa saya, konsepnya seperti apa tadi? Nah itu jadi konsepnya aja dibuat. Jadi misalnya tadi customer segmentnya siapa gitu kan ya, kemudian value propositionnya seperti apa. Jadi apa sih customer segment? Jadi misalnya gini, kalau misalkan kalian produknya tadi, kalau katakan misalnya tadi kalau tadi yang apa bisa lupa di customer lain ya. Misalnya produk itu adalah lampion gitu ya, lampion berarti kan lampion itu kan lampu gitu ya. Itu juga mesti jelas lampion itu mau taruh di mana gitu loh. Apakah akan ditaruh di interior gitu kan ya, atau mungkin dia untuk di tempat lain gitu. Kemudian lampionnya seperti apa nih? Apakah dia lampion gantung atau dia lampion yang duduk di meja, atau mungkin dia nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen gitu kan. Nah biasanya kan kalau seperti itu tuh kita lihat misalnya, berarti mungkin ini kepada konsumen adalah konsumen yang ya sudah berkeluarga, yang concern dengan misalnya apa dengan interior rumahnya, itu sih seperti itu. Jadi segmennya kamu tuh bisa fokus gitu, misalnya laki atau perempuan gitu ya, yang misalnya yang baru berkeluarga, mungkin sekitar usia 25 sampai dengan 30 gitu ya, 25 sampai 35 gitu loh, gitu kan, yang tinggal misalnya di kota-kota besar. Let's say katakanlah misalnya tiba-tiba nanti ada yang datang beli misalnya mahasiswa gitu ya. Misalnya mahasiswa yang datang beli untuk karena dia lagi sedang mencoba mendekor kamarnya, ya berarti itu bonus, nggak masalah gitu loh. Konsumennya nggak apa, kalau konsumen datang atau customer datang yang di luar dari target kita, ya kita nggak boleh nolak gitu loh, ya kan. Ini kalau misalkan sorry itu sih ini ini kan karena kita belajar ya. Kalau misalkan kalian tahu yang namanya lingerie, tahu kan lingerie? Produk pakaian dalam untuk wanita. Itu kalau di Inggris yang paling banyak beli siapa? Yang paling banyak beli kalau di Inggris itu ternyata laki-laki. Jadi laki-laki yang ya, mereka membeli lingerie itu untuk pasangannya, ya baik itu untuk pacarnya atau untuk istrinya gitu loh, ya kan? Jadi yang beli itu bukan bukan si siapa, bukan perempuannya. Karena dalam marketing pada saat pembelian itu, jadi ada yang namanya user itu adalah pemakainya. Kemudian juga ada yang namanya purchaser atau buyer-nya. Jadi buyer itu yang beli gitu ya. Yang belinya siapa, kemudian dia yang menggunakan siapa. Sama aja kan soalnya kayak produk susu bayi gitu kan. Susu bayi misalnya dari usia 0 sampai 6 bulan itu kan sensitif banget. Itu yang belinya siapa? Yang si buyer-nya itu adalah kan pasti ibunya kan, gitu kan. Ya, kemudian yang memutuskannya siapa gitu ya. Yang memutuskan bahwa saya akan membeli setelah susu SGM gitu ya. Itu siapa? Jadi yang memutuskan tuh adalah ibunya juga. Kemudian nanti ada lagi yang mempengaruhi, influencernya siapa gitu loh. Influencer itu adalah misalnya siapa, dokternya, misalnya dokter kandungannya, atau mungkin bidangnya, atau mungkin dari pihak rumah sakitnya gitu loh. Nah kemudian tapi ya penggunanya kan pasti si bayinya kan, si babynya gitu loh. Gitu kan, nggak mungkin misalnya yang penggunanya adalah misalnya ibunya atau ayahnya gitu kan, nggak masuk akal. Jadi seperti itu gitu loh. Nah, jadi nanti jadi makanya kenapa saya mau coba coba deh kalian coba kalau bisa saya share screen dulu ya. Nah kalau kalian makanya saya minta kalian untuk coba fokus atau misalnya kalian coba lebih mendetail untuk targetnya, kalian mau menargetkan kepada siapa gitu lah. Gitu. Oke, sebentar nih saya share screen dulu. Oke. Share screen. Oke, ini dia.
sebentar ya. Oke, kita bahas lagi tadi. Oke, oke, saya full. Oke, kita lihat dulu misalnya dari format business plan. Pertama ya pasti ada bagian covernya ya. Cover itu dia bagian depannya gitu, bagian halaman depannya gitu ya. Ini cover harus dibuat semenarik mungkin. Jadi cover ini harus bisa merepresent brand, karakter dari brand kalian atau karakter dari bisnis yang ada, yang akan kalian jalankan gitu loh. Karakter maksudnya apa? Karakter sifat gitu loh. Jadi kalian bayangkan kalau brand itu atau merek itu atau bisnis yang akan kalian jalankan itu adalah seperti halnya seorang manusia gitu loh. Jadi contohnya gini, misalkan kalau kalian lihat kayak misalkan kalau kalian lihat merek apa misalnya merek kendaraan. Kalau merek kendaraan salah seperti Toyota, kalian tuh membayangkan kalau dia itu manusia, dia itu apa sih laki-laki atau perempuan gitu loh. Kemudian sifatnya seperti apa gitu kan. Itu yang dimaksud dengan namanya karakter gitu loh. Nah, misalkan gini, kalau gampangnya kalau misalkan kita lihat misalnya kalau kayak saya punya apa kalau kalian misalnya kalau lihat apa logo kendaraan gitu kayak misalnya apa logonya Volvo gitu loh. Itu kalian lebih membayangkan seperti apa sih kalau Volvo itu? Volvo itu dia mereknya apa? Merek apa? Ya merepresent laki-laki atau perempuan gitu loh. Nah kan logonya seperti ini kan, bisa coba laki, Pak. kalau kalian lihat di kolom sebelah kanan ini kan dia nih logonya seperti kan bulat, ini logo yang barunya ya. Laki apa bulat, terus kemudian ada tanda panah ke atas. Maksudnya ini kan merepresent berarti brand ini adalah kalau dia sebagai kalau kita analogikannya sebagai manusia itu adalah laki-laki. Nah, laki-laki yang seperti apa gitu loh. Laki-laki yang kemayu gitu loh. Laki-laki yang lenje yang begini gitu, atau laki-laki yang strong, macho gitu loh. Seperti misalnya seperti kayak apa kayak Steven Seagal atau mungkin seperti Van Damme gitu ya. Kalian tahu kan Steven Seagal siapa, Van Damme siapa, atau mungkin apa atau misalnya kayak Antonio Banderas tuh memang apa namanya itu angkatan-angkatan tua semua. Tapi kalau kalian lihat filmnya, film di Trans TV apa yang judulnya The Expendables sih, itu ya bintang-bintang senior semua tuh ya, ada ada Steven Seagal, terus ada lagi siapa lagi tuh siapa yang main di Eropa, bintang-bintang senior semua gitu loh. Jean-Claude Van Damme, terus apa Antonio Banderas, terus ya gitu loh. Itu nah nanti kalau balik ke sini kira-kira dia sifatnya seperti apa gitu loh. Itu yang kalian harus bisa merepresent. Jadi kalau Volvo itu dia merepresent seorang laki-laki yang kuat, yang tough gitu ya. Terus apa lagi dia tuh presisi, dia punya jadi memperhatikan safety gitu kan. Kemudian seorang memperhatikan safety, memperhatikan apa lagi gitu loh. Nah itu jadi itu kalau bayangkan kalau misalkan kalian misalnya bikin apa nih, misalnya kayak bikin brand, misalnya brand makanan gitu ya. Makanan misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya gudeg Bubinah gitu. Gudeg Mbok Minah gitu ya. Ya kan kalau gudeg itu kan dari Jogja. Jadi ya harus bisa merepresentasikan karakter masyarakat Jogja gitu loh. Misalnya apa? Mungkin kalau dilihat dari nama misalnya gudeg Mbok Minah, kan Mbok itu kan kayak apa mbok-mbok yang jualan di pasar gitu, kayak ibu-ibu gitu, ibu-ibu jualan. Atau kan harus bisa merepresent itu. Jadi kalau gudeg Mbok Mina, jadi kalau lihat misalnya ya logonya mungkin juga harus bisa yang merepresent gambar seorang mbok-mbok gitu loh, atau gambar seorang ibu-ibu yang memang dia ahli memasak gitu loh. Yang ahli memasak, yang dia concern dengan keluarganya, yang concern dengan memberikan makanan yang terbaik untuk keluarganya gitu loh. Nah itu jadi harus bisa merepresent seperti itu gitu loh. Kalau misalkan kalau usaha sudah besar, misalnya si usaha gudeg Mbok Mene sudah mulai membesar gitu ya, kalian harus bisa kalau mau bikin restoran. Jadi restorannya itu harus bisa merepresentasikan misalnya ambience-nya suasana di Jawa Tengah, terutama misalnya di daerah Jogja gitu loh. Seperti apa sih gitu loh. Misalnya kan kalau interior rumahnya misalnya interior rumahnya gitu, atau mungkin dari mungkin dari seragam karyawannya gitu. Tapi nggak harus juga ya jalannya jalan dodok kayak di Keraton Jogja, enggak ya nanti kelamaan lah gitu kan, udah jadi ngantar ini bisa sejam sendiri gitu kan, apalagi kalau masih pas lagi rame. Paling nggak ya
Ya paling nggak ya terasa lah suasananya tuh, ambience-nya gitu loh. Ambience dari masyarakat Jogja. Jadi pada saat kalian menjual brand gudeg Mbok Minah gitu loh. Gitu. Oke ya. Jadi seperti itu. Sebentarnya dia mau masuk. Ini maaf ya, mungkin ada suara-suara latar belakang gedebak-gedebuk rumah saya lagi ada renovasi. Ini sekarang udah agak mending, kalau kemarin itu parah banget gitu loh. Oke, itu ya. Jadi karakternya, kemudian juga di cover itu harus ada logo gitu kan ya, logonya seperti apa. Kalau misalkan kalian coba bikin aja desain dulu logonya aja gitu loh, desain logonya. Paling enggak nanti kalau untuk desain logo ya harus bisa merepresent tadi itu ya Pak, karakter dari usahanya itu seperti apa gitu loh. Ya kan, kalau misalkan gambar gudeg Mbok Mina ya nggak mungkin juga yang digambarkan seorang mbok-mbok yang berotot gitu, tapi kan harusnya mbok-mbok yang kemayu, yang Jawani gitu loh kalau bahasanya itu, yang benar-benar merepresent ya karakter seorang ibu rumah tangga yang concern sama makanan untuk keluarganya gitu loh. Oke. Nah, kemudian juga nama bisnis juga tuh harus bisa harus disebutkan dengan jelas apa nih. Kalau misalkan nama makanan apa? Kalau pizza, kalau misalkan kalian bikin pizza gitu ya, homemade pizza. Nah, homemade pizzanya itu apa gitu loh. Mereknya apa? Kalau pizza itu kan jenis makanan, sama aja kayak nasi. Kan kalian mau jualan, kalau kalian jual nasi ini, nasi apa gitu loh. Kalau nasi itu kan jenis makanan, sama aja kayak gula. Makanya kenapa kalau kalian lihat kan ada namanya brand Gulaku. Gulaku itu adalah brand, jenis produknya itu adalah gula gitu loh. Jadi gula yang dikasih nama, dikemas dengan kemasan yang menarik dan harganya lebih tinggi dibandingkan harga gula curah yang di pasaran gitu kan. Oke, kontak number itu ya, alamat gitu ya. Terus kemudian juga apa, kalau kalian punya akun sosial medianya, Instagram, YouTube, paling enggak kalian bikin dulu nih, istilahnya kayak infrastrukturnya gitu loh. Sekarang kan sebenarnya sudah going digital, itu kan harus coba sebutkan di sini ya. Kalau nama misalnya, tapi saya usahanya mulai dari rumah, nggak masalah, nggak apa-apa, usaha mulai dari rumah itu oke. Kalau kalian lihat kemarin itu saya sempat share ke kalian nggak tuh yang apa usahanya apa? Apple komputer itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari garasi gitu kan. Kalau kalian lihat itu di film itu Steve Jobs itu dimulai usaha dari garasi, dan bahkan pada saat ada investor yang mau datang yang mau menanamkan modal uangnya di usahanya Steve Jobs pada saat itu, si investornya kebingungan mencari alamatnya, karena apa? Yang didatangi itu adalah daerah perumahan, bukan daerah bisnis atau daerah perkantoran gitu. Jadi itu oke kalau kalian Pak, ini jangan salah, saya memang lagi mulai usaha, tapi kok saya cantumkan alamat apa nih? Udah alamat rumah saja, nggak masalah gitu loh. Gitu. Ya kan, saya seperti itu. Kemudian juga apalagi misalnya seperti Google, terus Sergey Brin itu dia memulai usaha juga dari rumah sama gitu loh. Ya kan seperti itu. Bahkan juga siapa si Jack Ma Alibaba itu dia nggak dari rumah, tapi dari apartemen. Jadi dia menyewa apartemen, dari satu apartemen itu ya penuh banget isinya. Jadi bahkan si Jack Ma pun juga tidur di apartemen. Karena apa? Karena jadi mulai dari usaha dari situ gitu loh. Gitu. Oke. Kemudian setelah cover itu di bab satunya berisi overview. Overview itu kita bicara mengenai bisnis background-nya. Background-nya apa sih? Alasan atau latar belakang mengapa kalian mendirikan usaha ini gitu loh. Kenapa kalian mendirikan tadi apa? Soal usaha apa namanya? Usaha kata apa tadi? Gudeg gitu loh, gudeg Mbok Minah gitu loh. Pasti ada alasannya gitu loh. Kenapa misalnya kan karena mungkin alasan adalah karena saya melanjutkan tradisi keluarga, melanjutkan usaha keluarga, ya monggo aja nggak apa-apa gitu loh. Ya mungkin tadinya mungkin apa ya mboknya itu sudah mulai menua gitu ya, coba ini harus ada yang bisa meneruskan usahanya gitu loh. Gitu kan, seperti itu kan. Kan sayang kalau misalnya usahanya udah customer-nya udah banyak gitu ya, konsumennya udah banyak. Masih ada sorry. Ambil aja bosnya, ambil aja nggak apa-apa.
Nah, sorry. Itu jadi itu jadi Bokminanya itu jadi ya karena dulu konsumennya customer udah banyak, terus juga namanya sudah dikenal, kan sayang banget gitu loh. Ya paling nggak misalnya Bokmina itu sekarang sudah dijalankan oleh generasi keduanya gitu kan. Ya kan udah simboknya itu udah tua, mungkin hanya ngawasin aja gitu, dia punya karyawan. Jadi seperti itu juga. Jadi usaha itu harus ada yang bisa meneruskan gitu loh. Ini saya cerita terus terang ya, kalau misalkan dulu almarhum kakek saya itu punya usaha menjahit, jadi kayak punya perusahaan usaha konveksi ya di rumah gitu ya. Tapi yang datang itu ya pejabat gitu loh gitu. Apa ya itu ya pejabat, ada ya sempat kenal juga apa ya saya tahu tuh ada pejabat itu gitu loh, pas saya masih kecil. Cuma saya nggak ngeh waktu itu. Cuma sayangnya usaha ini nggak ada yang nerusin gitu loh. Ayah saya nggak bisa nerusin karena saya sibuk kerja. Kemudian tante saya juga sama, sibuk kerja, sibuk urusin keluarganya juga. Ya udah, akhirnya saya sekarang nggak ada yang bisa meneruskan gitu. Jadi akhirnya usahanya mandek di generasi pertama gitu. Karena kan karena nggak ada yang nerusin gitu loh. Gitu. Nah, itu ya. Jadi harus ada latar belakangnya kenapa. Jadi latar belakang itu mungkin lebih kepada sifatnya ya mungkin kalian melihat peluang usaha ini beda seperti kayak misalkan kalian kalau misalkan kalian kalau masalah pada di saat awal-awal kalau salah orang tua kita atau generasi pertama kita itu memulai usaha mungkin karena mereka tidak memiliki pilihan alias tidak melihat adanya berapa sebentar ya. Ngopi. Iya. Guys, ngopi guys, jangan lupa guys sebelum kuliah, oke guys. Gue pikir sebat dulu. Sorry, oke. Tadi itu ya. Jadi idenya, jadi harus ada alasan kenapa kalian memilih misalnya bisnis kuliner atau memilih bisnis sama sekali. Ini berbeda dengan misalkan kalau pada saat pertama kali mungkin kakek nenek kita atau orang tua kita memulai bisnis karena pada saat itu mereka mungkin tidak melihat adanya, mereka hanya melihat gue butuh memberikan gue butuh duit, gue harus memberikan makan pada keluarga saya. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Akhirnya mereka usaha, misalnya jualan mie ayam, jualan bubur ayam gitu loh, ya kan? Kayak misalkan pada saat dulu almarhum kakek saya mulai usaha jahit itu di Jakarta karena hanya itu kemampuannya yang dimiliki gitu loh. Akhirnya dia mulai usaha gitu kan, mulai dari usaha sendiri, kerja sendiri, kemudian ada saudara-saudara yang ikut bantuin sampai usahanya bisa besar gitu loh. Gitu. Nah, sekarang untuk yang visi dan mission, vision and mission statement. Jadi visi itu lebih kepada cita-cita kalian, mimpi kalian untuk jangka panjang. Jangka panjang jadi misalnya 10 sampai 20 tahun yang akan datang, gue mau bawa usaha gue kemana gitu loh, ya kan? Nah, kemudian mission statement. Mission itu lebih kepada langkah-langkah yang ditempuh untuk bisa mencapai mimpi kalian nanti 20 tahun yang akan datang gitu loh. Jadi lebih kepada ya rencana jangka pendek dan menengahnya, gue mesti ngapain nih, gitu kan? Kalau misalkan nanti kalian baru memulai usaha, paling tidak apa mimpi gue nih gitu loh. Ya kan, misalnya supaya usaha stabil, gue mesti ngapain nih? Misalnya usaha stabil dalam 1 atau 2 tahun yang akan datang gitu loh. Jadi gitu kan, apa yang mesti gue lakukan? Bagaimana cara supaya bisa menambah basis konsumen saya gitu loh. Bagaimana saya bisa melebarkan sayap saya secara perlahan-lahan gitu loh. Gitu. Lalu kemudian product description. Jadi ini kalian jelaskan, product description itu jelaskan produk atau jasa yang akan kalian jual di sini gitu loh. Mulai dari misalnya tadi kalau misalnya jadi produk lampion, apa yang akan kalian misalnya ya tadi dimensinya apa saja, bentuknya seperti apa saja.
Ya paling nggak dalam bentuk desain aja gitu. Entah kalian desain dalam bentuk misalnya apa aplikasi gambar misalnya menggunakan software AutoCAD atau mungkin menggunakan apa Photoshop gitu atau Corel, nggak masalah, nggak apa-apa gitu loh. Oke, kemudian struktur organisasi. Mungkin kalian seperti kamar juga ada yang bertanya, Pak, ini kan kalau misalkan usaha kan masih kecil Pak, atau Pak ini kan anggota saya cuma 4 orang, 5 orang, ya udah nggak apa-apa. Paling nggak misalnya siapa yang jadi owner, saya katakanlah ownernya itu ya yang ketuanya gitu loh, owner yang jadi ketua, owner jadi ketua, kan pasti di atasnya ada owner, kemudian di bawahnya siapa yang mengerjakan, misalnya ya mungkin yang apa manajer apa pemasaran atau mungkin manajer pemasaran merangkap owner, ya nggak masalah juga, biasanya seperti itu gitu. Bahkan juga terkadang ada yang owner, manajer pemasaran, terus sama yang ngurusin financial juga dia. Tapi lama-lama mungkin yang financial itu mungkin dibantu sama adiknya atau mungkin sama istrinya, biasanya seperti itu gitu kan. Ya kan istri kan biasanya kan jadi menteri keuangan kan kalau di rumah gitu kan. Dan kemudian salah satu lagi nih yang jadi purchasing-nya siapa? Mungkin purchasing-nya kita nyebut siapa, misalnya orang lain nih nggak apa-apa. Terus ada lagi misalnya siapa ya, kalau usaha kuliner mungkin ada kokinya. Ini siapa nih yang mau masak gitu loh. Ya masak misalnya ada 2 orang, yang satu koki utama, yang satu yang koki yang utamanya, satu lagi yang bantu-bantuin gitu loh. Sama satu lagi mungkin yang itu yang menyajikan makanannya ke meja konsumen gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan guys. Yang ditanyakan mengenai bisnis background-nya, vision mission statement-nya, deskripsi produknya, kemudian juga struktur organisasinya seperti apa. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kebayang ya teman-teman ya. Ya harus ada logonya. Paling enggak ya kalian coba gambar-gambar aja gimana gitu loh. Gitu loh. Pak, Oke. mau nanya, Ya, kalau silakan. untuk logo itu sebenarnya lebih baik logo simple tapi orang lebih cepat mengerti, atau logo yang flashy tapi agak sulit untuk dilihat sama orang? Gampangnya gini deh, kalau misalkan kalau kalian perbandingkan nih logonya Shell sama logonya Pertamina, mana yang lebih mudah untuk dimengerti gitu loh? Tahu kan Shell? Tahu. Shell, pompa bensin Shell. Logonya Shell dengan logonya Pertamina, mana yang lebih dimengerti, mana yang lebih mudah untuk dicerna gitu loh? Shell, Pak. Shell, iya kan Shell kan kerang, jadi udah tampilan aja bentuk kerang jebret udah gitu kan, dibandingkan Pertamina. Pertamina kan yang saya tahu sampai dia manggil konsultan dari luar gitu ya, konsultan dari luar hanya untuk bikin logo, menghabiskan berapa miliar, keluar logo cuma gitu doang gitu loh. Gitu, serius gitu kan. Nah ya itu tergantung dari pilihan kalian. Kalau Arfianto produknya apa, pilihan apa dari produknya apa? Kalau saya dan kelompok saya milihnya sih cincau. Oke, cincau berarti mesti ada warna hijau yang dominan, karena kan cincau warna hijau ya. Kalau menurut saya ya. Gitu. Tapi kita cincaunya ini pengen dikasih unsur modern, jadi ditambah variasi, misalnya kayak dikasih cincau pakai regal, cincau pakai ekstrak, pakai milk tea gitu. Nggak masalah, itu bagus. Nggak apa-apa. Gitu. Ya udah nggak dikasih itu aja, dikasih variasi tambahan seperti kayak regal ya. Oke, terus dikasih apa lagi, milk tea, kemudian dikasih apa lagi, ya pokoknya ada sesuatu yang berbeda dibandingkan cincau-cincau yang lain gitu loh. Itu sih yang saya mau. Jadi ada perpaduan antara tradisional dan modern gitu loh. Gitu. Gitu aja, misalnya mungkin let's say misalnya bikin kayak misalkan gampang kayak gambar gelas gitu loh, gambar gelas, terus kayak digambarkan misalnya let's say katakanlah potongan cincau gitu atau gelas, terus kayak ada gelas dikasih straw sedotan terus sama sendoknya gitu loh, atau gitu kan. Gitu. Itu sih kalau menurut saya, itu sih ide dari saya aja gitu loh, yang bikin yang sesuatu yang simple ya seperti itu, jadi mudah dimengerti. Ya dibikin salah cincau modern kah atau apa gitu loh. Modern cincau gitu loh. Saya dulu pernah melihat ya ada logo itu dia jualan kayak bumbu gitu ya, bumbu rempah di daerah perumahan, saya lupa daerah mana. Terus dia tagline-nya itu adalah bumbu yang dicari oleh VOC gitu. Jadi ada tagline-nya bagus loh.
Jadi ditulisin sama jadi bumbunya dicari oleh VOC. VOC kan VOC itu yang penjajah kita yang Belanda dulu, dia perusahaan dagang Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia untuk menjajah kita itu VOC. Jadi ditulis gede VOC, bumbunya dicari oleh VOC gitu. Mereka sesuatu yang kayaknya menarik perhatian. Jadi paling nggak bikin tagline ada menarik perhatian apa sih gitu misalnya. Gitu. Oke. Gitu ya. Oke, lanjut aja. Oke, go ahead. Nanti ditunggu ya bisnis model kanvasnya ya. Gitu. Kalau sebenarnya kalau kita pertemuan tatap muka sih ada satu pertemuan saya selipin, oke, tolong semua produknya dibawa ya masing-masing kelompok gitu loh. Gitu. Seperti ada yang waktu kelompok yang tahun lalu tuh ada yang sampai bawa pecel, bawa benar-benar bumbu pecel gitu loh. Karena dia orang tua itu dia punya usaha bumbu pecel dibawa sama dia, Pak, ini yang membedakan ini gitu loh. Ya udah oke, bawa aja. Oke, dibawa tuh sama dia, dibawa sama gorengan-gorengan sama kayak nasi pecel juga dibawa gitu loh. Gitu. Karena kan situ jadi kita kan baru kalian bisa get the feeling, oh ternyata ada yang kurang. Ada juga yang atau di kelompok lain di misalnya jualan gorengan atau apa gitu ya. Terus pokoknya dibawa aja. Oke, nanti kan bisa dilihat tampilannya gimana. Oh, misalnya ini tampilannya misalnya terlalu matang kah atau overcook gitu kan ya, atau gimana. Terus dalamnya gimana nih? Oh, dalamnya matang gitu kan. Saya takutnya kan kalau terkadang ada juga yang luarnya overcook, gosong, di dalamnya masih agak mentah. Jadi kan dia nggak rata gitu kan. Pada saat proses penggorengannya mungkin ada sesuatu yang salah, mungkin minyaknya mungkin masih dingin gitu ya, belum panas 100%, dan dimasukin aja, atau mungkin baru dikeluarin dari freezer gitu kan, karena suka gitu kan. Baru keluar dari freezer, jebret langsung dimasukin penggorengan, kan nggak bisa gitu. Itu kan matangnya nggak rata jadinya. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Kita lebih enak begini kan, lebih enak diskusi seperti ini gitu loh. Oke, mungkin dari kelompoknya kita jalan. Alwi Fari, gimana? Febrian, bisnisnya apa? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, mau kalau misalkan kita mau jualan ya, tapi barangnya ngambil dari orang lain tuh gitu. Maksudnya barangnya apa nih? Barangnya apa dulu nih? Dimsum, makanan. Oke, dimsumnya kamu olah lagi nggak? Dimsumnya kamu tambahin apa? Sesuatu nggak? Jadi dimsumnya itu ngambil dari orang, Pak. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi saya pengen, apa-apa. Gampangnya gini, saya punya kedai kopi. Biji kopinya saya ambil dari mana? Dari petani kopi kan, nggak mungkin kan gue beli lahan kopi 1 hektar, 2 hektar, investasi gue gede banget, nggak mungkin gitu. Mendingan gue cari orang, atau saya juga punya teman yang juga dia keluarganya punya lahan kopi di Sumatera. Mendingan gue ngambil dari dia, karena jauh lebih murah gitu kan. Investasinya jauh lebih murah, jauh lebih terjangkau gitu, dan cepat kan. Kalau misalkan saya harus invest dulu lahan kopi gitu kan, nggak mungkin ya. Berarti gue mesti nyari lahan kopinya dulu yang bagus, itu mesti dipilih lagi. Ini produksinya bagus nih, mendingan kan saya langsung ambil dari lahan orang lain, ambil dari teman saya yang punya lahan kopi gitu kan. Tinggal saya pilih, gue maunya kopi kayak begini ya, lo bisa nggak gitu ya. Kebetulan saya ada 2, satu lagi itu yang sama di Sumatera, tapi di Sumatera Utara gitu loh. Terus saya bisa minta, gue mau ini ya biji kopi luwak ya, misalnya sebulan lo bisa supply segini banyak nggak? Itu ternyata dia luwak liar gitu loh, kan kayak gitu kan. Nah oke, nggak masalah kamu ngambil dari luar, dari tempatnya nggak apa, tapi kamu tambahin lagi nggak, atau hanya sekedar ambil jual gitu. Itu karena apa? Karena saya mau kamu punya edit value-nya, kamu apain tuh dimsum gitu loh. Gitu, ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Kamu bikin apa nih dimsumnya? Diolah lagi. Oke, ini Pak, saya bikin di nasi goreng dimsum. Oke. Apalagi nih? Pokoknya basisnya dari dimsum. Apalagi nih? Mie ayam dimsum. Atau apalagi nih? Gitu loh. Paling kayak ditambahin topping-toppingnya gitu, Pak. Toppingnya dikasih apa? Jadi kayak udang, ayam, terus cumi, wortel gitu. Tapi itu kan bukan itu di dalamnya. Iya. Beda ya antara di dalam sama topping itu di bagian atas. Misalkan kayak donat saya kasih topping coklat, donat saya kasih topping keju, donat saya kasih topping coklat keju kacang gitu lah gitu. Atau kalau martabak itu kan yang diisi kan bagian tengahnya. Paling sama bumbunya sih, Pak. Bumbunya kalau bikin sendiri. Kan biasanya pakai saus,
kayak saus aja kan. Ya. Ini kayak ada tambahan kayak bumbu apa? Lada hitam gitu. Oke. Oke, terus apa lagi bumbunya? Selain lada hitam? Udah pakai lada hitam sama saus doang jadinya. Ada yang menjual produk yang dengan kategori yang sama, dimsum dengan lada hitam? Ada nggak? Saudara saya sih. Nah, kamu harus cari pembedanya. Kalau atau enggak ya kamu akan menjadi mitu gitu loh. Apa ya hanya jadi sebagai follower. Saya nggak larang, cuma apa? Karena misalkan gampang gini kayak es kepal Milo itu kan semua orang pada saat itu kan punya usaha yang kurang lebih sama. Es kepal Milo di sana, es kepal Milo di sana kalian, es kepal Milo di depan kompleks kan banyak. Tapi apa yang membedakan gitu loh? Itu harus ada yang pembedanya gitu. Kalau saya nggak larang. Apa yang membedakan dimsum kamu dengan dimsum yang lain? Gitu loh. Beda misalkan kalau dimsum ini misalnya dikasih apa? Dikasih apa? Dimsum mercon kah? Gitu. Jadi ada ya misalnya dimsum mercon yang sampai ada 100 cabai gitu. Dibikinnya variasi seperti itu. Jadi beda, itu yang membedakan. Jadi kan ini berarti kalau dimsum mercon berarti sebenarnya kan bukan makan dimsum, gue makan mercon ya nggak apa-apa. Tapi itu yang membedakan antara dimsumnya kamu dan dimsumnya orang lain gitu loh. Dimsum apa lagi? Misalnya dimsum lada hitam, mercon lada hitam atau mercon hitam. Jadi kita apa namanya ya cabai dikasih lada hitam gitu kan. Gitu loh. Oke, ini kita lanjut ya nanti di sesi kedua. Ini udah mau putus 40 menit yang pertama. Nanti kita balik lagi itu jam 9 ya teman-teman ya. Oke, nanti saya lebih suka sih kalau kita bisa diskusi seperti ini. Jadi saya dapat feelingnya gitu loh dari kalian. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut lagi jam 9. Oke, I'll see you around. Don't go too far.